Eh, Terkait itu ya, investor. Jadi saya menggunakan investor dari yang sampai saham. Jadi benar-benar untuk kebutuhan operasional aja, opreks, dan untuk pembukaan cabang. Jadi kasarnya adalah mirip dengan orang buka franchise. Tapi di sini lebih ke kamu selama 3 tahun, misal saya mau buka cabang di Jakarta. Jadi satu cabang let's say 100 juta. Jadi ada orang yang ngasih dana 100 juta, nanti ROI-nya saya beri 3 tahun. Jadi itu, saya nggak berani misalkan investor itu sampai masuk ke saham. Alasan tertingginya adalah khawatir misi saya diobrak-abrik. Jadi ibaratnya saya jadi punya atasan lagi. Kalau misalnya kita menggunakan investor yang sampai bagi saham, itu saya masih belum berani karena Moy Group sendiri di sini adalah family business. Jadi kita sendiri udah melibatkan kakak, melibatkan adik, saudara, semuanya itu untuk menjabat sebagai manajerial, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau misalkan investor ya, saya sarankan sih nggak yang nyampe pembagian saham ya, ibaratnya jadi komisaris. Kan pada saat pembuatan legalitas hukum, let's say misal PT Kreasi Pangan Lokal, contoh kita bikin seperti ini. Nah, komisarisnya di sini adalah Moy Group semua. Jadi ibaratnya seperti itu, Moy Group semua, atau misalkan dari pihak pribadi. Nah, mungkin si investor ini dilibatkan menjadi direktur yang memang tidak aktif. Di PT kan bisa ya, ibaratnya ada direktur yang tidak aktif. Sedangkan kalau misalnya di CV itu bisa ada ibaratnya direktur yang misalkan aktif nggak aktif, yang penting kadang dia dilibatkan seperti itu. Tapi kembali lagi ke pencatatan keuangannya. Jadi saya menggunakan konsultan keuangan sendiri, konsultan pajak sendiri, supaya untuk pembagian investor sendiri di sini saya juga profesional. Karena dengan saya meng-hire tim keuangan yang emang profesional ya, di kontrak atau misalkan by project, itu akhirnya saya jadi melek dengan kekuatan saya di sini ini sebenarnya dari investor. Cuman di sini yang menggerakkan adalah saya sebagai tim operasional. Gitu. Kalau misalnya pembagian sahamnya enggak, cuman ibaratnya saya membuka dari satu cabang, ada pendanaan ibaratnya 100 juta untuk satu cabang, buka, nanti ROI-nya 3 tahun gitu. Tapi dengan supaya 1-3 tahun ke depan itu berjalan adalah dengan hire tim keuangan yang memang proyek dari luar, bukan dari dalam. Jadi lebih profesional lagi untuk pencatatan keuangannya itu jadi transparan antar si investor dengan saya. Kalau misalnya dari luar, saya merasa seperti itu sih. Jadi kayak ada rasa, oh ini harus lebih jujur. Gitu. Jadi semacam sharing profit gitu. Iya, betul. Berarti sharing profitnya besaran investornya di awal sebelum BEP? Saya pasang maksimal di angka 30%. 30% di investor atau di investor. Jadi kalau misalkan lebih dari 50%, misalnya yang pertama adalah terkait saham ya, misalkan saham ataupun sharing profit, nggak lebih dari 50%. Jadi misalkan pembukaan satu cabang 100, saya butuh pendanaan untuk buka 12 cabang di Jakarta. Jadi kayak langsung seperti itu. Nggak yang satu orang ada satu yang mendanakan. Yang penting adalah saya bikin nggak yang nyampe lebih dari 50% untuk sharing profit. Jadi kayak, oh kamu ngasih dananya misalnya kebutuhan saya adalah 1 M untuk pembukaan 10 cabang seperti itu. Tapi win-winnya adalah kamu beri saya 500 juta atau 400 juta kayak gitu. Jadi dibikin yang kayak supaya mereka nggak memegang kekuasaan atau kayak jadi ada rasa ingin mengatur, walaupun perusahaan kita ini udah rapi. Kalau itu dari saya, Bu. Jadi akhirnya di 3 tahun itu kita harus mengembalikan semua pendanaan dari dia gitu. Iya, betul. Jadi setiap bulannya tetap sharing profit dengan bagi hasil lebih banyak ke orang. Iya, tetap seperti itu. Kalau itu saran dari saya sih, Bu, karena
mendengar ada beberapa teman-teman yang kayak mungkin investornya atau yang misalkan sharing profitnya lebih tinggi yang sebelah daripada kita yang ownnya sendiri, akhirnya kasarnya adalah orang jadi ngelunjak gitu. Jadi dia nggak menghormati kita sebagai pemilik usaha ini. Itu juga sebagai tips dari saya. Terima kasih Bu. Ketika mencari investor, karena ya jujur kalau saya ilmunya belum ada di situ. Saya pernah ada yang dimasuk dalam usaha saya, kau butuh dana berapa untuk mengembangkan usaha. Kemudian saya berpikirnya adalah sama seperti tadi sebenarnya. Saya mengawali usaha ini dengan istri berdarah-darah gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada orang hanya karena dia punya uang masuk ke dalam usaha saya, dan pada akhirnya mungkin bisa saja saya tersingkir, kan begitu. Nah, jadi beberapa kali saya ikut pitching. Gak usah nggak? Gak usah investor. Gak usah investor. Belum berani. Yang paling aman itu sebenarnya ya kalau kita udah jelas. Kita kalau pembiayaan sih kalau menurut saya mau kita punya amunan dan pertimbangannya mas usaha itu sepi melu kerja bisa ukuran saya nih ya kalau saya punya agak sulit belum karena hitungannya itu ribet dan nggak nyampe gitu. Nah, atau mungkin ada kiat lain ya, karena memang biar bagaimanapun untuk mengembangkan sebuah usaha itu aku juga 3 tahun itu balik modal kalau misalnya sama usaha seperti itu ya kira-kira berapa? Saham kita Betul. kita hanya jadi pegawai saja pada akhirnya bukan pemilik, padahal kita yang mengawal yang pas semuanya gitu ya. Iya. Nah, sementara kalau dengan sistem itu diceritakan oleh mbaknya, kalau menurut saya itu bukan investasi, tapi pinjaman. Saya pinjam selama 3 tahun, tapi setiap bulan saya kasih selling profit. Karena sepemahaman saya, investor itu juga harus menanggung resiko. Bagaimana kalau dalam 3 tahun itu ternyata usahanya tidak berjalan? Apakah kita juga masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang yang dia investasikan ke usaha? Akhirnya sih mungkin ada ya hanya menyampaikan tentang aja. Iya, nggak apa-apa. Sebagai diskusi, mungkin di sini gak cuma Bapak, saya juga Pak khawatir ibaratnya, aduh nih kalau misalnya ada orang masuk akhirnya dia yang jadi lebih berkuasa. Iya. Baik, Ibu Yunita sebelum dijawab, kita akan sekaligus menampung dulu satu pertanyaan berikutnya dari Ibu di sebelah sini. Silahkan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya, saya Rina dari Z Collection, Premium Botanical Print Producer. Jadi pertanyaannya sebenarnya saya pikir tadinya si Bapak mau agak beda, ternyata sama. Nyambung 1, 2, 3. Karena kebetulan ini adalah meeting yang tepat ya, kita mau business matching dengan para investor atau permodalan yang urusannya dengan uang untuk memodali kita atau apapun lah namanya. Permasalahan di kita kebanyakan dari UKM-UKM ini produk bagus, segala running perusahaan sudah siap sebenarnya. Mereka nggak berani melangkah lebih besar, bukannya apa-apa. Termasuk saya sempat ditawari 2 kali investor dari luar. Saya tetap sampai hari ini masih on my own pocket gitu ya. Karena ya itu, mungkin yang diperlukan di kita saat ini adalah masa yang tepat mungkin ya, kalau memang ada sumber yang bisa menyampaikan, termasuk kakak, Kak Nestai, boleh tolong kita diberikan masukan secara to the point, secara to the point. Apa perbedaannya ketika kita mendapatkan permodalan kredit bank? Kebanyakan itu udah pada tahu, tapi mungkin ada hal detail yang kita tidak ngerti juga. Kredit bank, kemitraan, investor, hibah, dan itu tolong dibedakan juga tentang lebih dan kurangnya bagi UKM Indonesia. Kemudian juga batas-batas nominalnya, kalau segini baiknya itu, kalau baru segini mending anu kayak gitu. Itu mungkin kita lebih butuh panduan itu, karena tanpa panduan ini terus kita ketemu bisnis matching yang mau mendanai. Saya ditanya, kamu butuh berapa? Saya bingung. Saya tahu di kepala saya butuh berapa, tapi saya nggak berani bilang bahayanya ini apa aja, resikonya ketika saya mengucapkan nominal apa saja resikonya. Nah itu tolong kami dipandu Pak, mumpung ada Kemenkop Bisnis sebagai pemangku kami. Terima kasih banyak. Terima kasih
setelah ini nanti akan ada materi terkait apa aja sih dalam 3 menit pertama secara solusi masalah dan apa aja yang kita butuhkan ada, cuma nanti saya akan bantu jawab di sini terkait pertanyaan dari Bapak. Mungkin terdengar ini ya, ibaratnya secara investor tuh negatifnya adalah mau nggak mau dia seperti pinjaman juga. Itulah yang disebut dengan ROI, Return on Investment. Secara bahasa Indonesia adalah mengembalikan, return itu kan mengembalikan dana investasi. Kadang seperti itu. Tapi kadang mereka menggunakan biaya yang memang persenannya tuh lebih. Jadi kayak akhirnya mereka ada kepemilikan yang memang nih, misalnya kamu udah membantu dana sekian ratus juta, nanti dikembalikannya lagi berapa. Jadi kurang lebih juga mirip dengan pinjaman yang ada di bank. Jadi kayak ada bunga-bunganya sendiri, tapi kayak ini kayak adalah kasarnya adalah biaya terima kasih dan biaya persenan. Nah, kalau misalkan menjawab pertanyaan mohon tadi yang terkait ada catatan yang dari Bapak. Tadi dari Bapak pada intinya adalah kemudian kiatnya itu apa? Oh iya, oke. Nah, terkait kiatnya ya Pak. Jadi selama pengalaman saya menggunakan investor yang memang untuk seperti kasarnya ya, itu seperti pinjaman juga, tetap harus ada namanya return atau mengembalikan itu di 1 tahun terakhir. Jadi pada saat membutuhkan dananya saja. Jadi selama usahanya udah berjalan dari 2019, di tahun 2023 ibaratnya ini kayak saya ingin maju, saya nggak cuma mau cabang yang ada di Jawa aja, kasarnya seperti itu. Kayak ada hal yang memang mengharuskan saya membuka peluang, kayak ibaratnya saya entah pinjaman ke bank, saya menggunakan investor, saya terbuka. Dengan awalnya itu saya mengikuti acara dari Meet the Investor. Mungkin ada yang dari Jogja, jadi salah satu panitia, jadi ada acara Meet the Investor dan Diplomat Sukses Challenge. Jadi saya mengikuti event kedua itu, awalnya memang saya sebagai peserta, tapi di situ saya memanfaatkan networking saya dan ibaratnya contohnya yang di bidang F&B adalah Mbak Nilam yang punya Kebab Baba Raffi ataupun misalkan yang punya villa-villa restoran di sana. Akhirnya di situ saya berkenalan dengan teman-teman yang ada di sana melalui kegiatan yang memang kaitannya adalah dengan investor. Meet the Investor atau misalkan Diplomat Sukses Challenge. Nah, di situ fun fact-nya, kalau misalkan teman-teman mengikuti di DSC-nya, kan di sana adalah dananya 2,5 M. Itu 2,5 M itu masih dibagi 10. Dan masih dibagi 10 lagi, fun fact-nya, pada saat kita pitching investor, pada saat kita mengikuti kompetisi pitching-nya, itu ada yang mengharuskan milestone 1, 2, 3 tahun ke depan, bagaimana kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya ada return-nya. Jadi itu seperti kayak tipis antara pinjaman dan investment, itu agak tipis. Tapi kaitannya adalah ibaratnya kasarnya sebutannya di sini adalah investor. Nah, kalau misalnya kiat dari saya adalah, misal Bapak mau menggunakan investor ataupun misalkan investor di sini kan kayak yaudah dia mungkin bergabung dengan tim kita, tapi dia ibaratnya jadi strategic partner, kasarnya dia sebagai strategic partner dan dia tidak digaji. Itu di hire atau dibuka ketika memang lagi butuh aja, kayak bener-bener kayak terpaksa nih, yaudah kemarin saya terpaksa karena kemarin lagi ada tren salad nyok, mohon maaf, jadi brand yang sebelah dan brand saya itu kena ibaratnya lagi rame sama salad Chinese food yang kayak semangka melon apel, sedangkan di Jakarta itu belum ada. Akhirnya saya memberanikan diri, saya nggak ada uang, saya nggak ada modal apapun, saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ibaratnya adalah mengharuskan saya, saya datang ke acara ini, saya walaupun nggak lolos, saya kenal sama yang lain-lainnya. Karena mereka ini, coach-coachnya ini adalah orang yang punya uang, kasarnya seperti itu. Jadi kayak misalkan, dia punya contoh Henry, PT Modular Kuliner. Jadi akhirnya kasarnya ini sebagai contoh, dia ibaratnya memberikan 20% atau 10% kepada Moi Group untuk membuka di Jakarta. Jadi kayak itu kembali lagi ke pemanfaatan networking ya. Jadi
dulu pada saat saya buka investor itu hanya untuk yang di Jakarta aja. Jadi ibaratnya kayak sistem franchise yang memang cabang area di Jakarta itu tuh saya nggak dapat balik modal. Maksudnya uang buat saya tuh nggak ada, karena untungnya lagi tuh buat balik lagi ke investornya. Jadi kayak yang penting ada uang masuk kembali lagi itu untuk mengembalikan ke dia. Tapi kasarnya adalah yang memang menguntungkan buat saya adalah cabang-cabang yang di Jawa. Seperti itu. Jadi kadang investor itu ya, ketika kita mendapatkan pendanaan atau mendapatkan investor, bukan pendanaan, itu kita lihat ke depannya misi kita nih sebenarnya pengen yang seperti apa? Pengen terkenal di Indonesia, pengen yang memang dipakai seluruh anak muda atau gimana? Karena ibaratnya misal teman-teman melihat yang punya Indofood, yang punya Aqua, dia juga terbuka, yang ibaratnya kasarnya pemiliknya ini nih tetap menyisihkan 60%-nya mungkin untuk dia. Tapi ibaratnya 1% ya 2% itu dibuka di aplikasi saham, saya lupa apa namanya. Jadi kayak orang yang misalkan beli sahamnya Aqua, orang yang beli sahamnya Indofood, jadi kurang lebihnya misalkan dia beli, itu kan dikembalikan lagi, dia udah beli dari awal, nanti dapat untung dikasih lagi. Mirip dengan pinjaman di bank, misalkan dikasih lagi dengan biaya memang lebih tinggi. Kalau di bank udah dipinjem, kita mengembalikan ada dana, ibaratnya ada biaya bunganya, kurang lebihnya mirip. Cuman ibaratnya kalau misalnya investor, saran dari saya itu mungkin lebih aman, karena ibaratnya kalau bank kayak apa ya, ada hal-hal yang memang aset-aset yang memang harus kita pertaruhkan ketika amit-amitnya adalah kita ternyata nggak sesuai ROI-nya. Sedangkan kalau misalnya dengan investor tuh kayak masih bisa dibicarakan. Sedangkan kalau misalnya di bank, lu 3 tahun, dia ada 3 tahun aset permanen lu langsung gue sita. Itu kalau keuntungan dengan investor. Itu kalau kiat dari saya, Pak. Tapi kalau misalkan terkait konfliknya juga itu, saya misalkan menggunakan investor, cabang-cabang yang menggunakan investor itu saya nggak dapat uangnya, karena uangnya buat dipakai putar lagi. Tapi apa kekuatannya untuk branding saya? Orang jadi kayak, oh ada cabang di Jakarta, ih untung banget gak lu? Kagak, itu uangnya cuma dipakai buat muter aja. Tapi apa positifnya? Gini tak lupa PowerPoint-ku loh. Gitu. Foto nom. Iki pitching. Artinya ketika Pitching. kita bekerja sama dengan investor, Tak lupa no. ketika terjadi Gue pitching sesuatu gitu. yang tidak sesuai dengan Ora aku maju. resiko tertentu Anggotane kita kowe. ini sama dengan Pokoknya gue sih ngomong. Ya, gue menang. dan itu kan kita di ekspor dalam dan pemasaran ya Pak ya. Saya adalah salah satu orang yang belum sampai saat ini belum sepakat dengan sistem konsinyasi. Karena seperti kita tahu bahwa problem Ning jowo, Mbak. melakukan UMKM adalah masalah permodalan dan pemasaran. Dan saya yang kedua ini. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.